Salam buat kita semuanya. Salam. Selamat beribadah pada saat ini, pada Minggu Paskah di pagi hari ini. Sebelum kita masuk, kita terlebih dahulu saat teduh. Dengarlah hai bumi, bahwa Dia sudah tidak ada di dalam kubur. Kubur sudah kosong, bersoraklah bagi Dia yang sudah bangkit dari kematian. Terpujilah namanya, karena genaplah janjinya bagi kita yang percaya. Segala hormat bagi kebesaran yang ajaib, penuh keagungannya, bahwa keselamatan daripadanya menjadi nyata. Ia menang atas segala kegelapan. Ia telah menyatakan bagi kita supaya kita bersama ada di dalam kemenangannya. Bahwa karena itu hidup kita seutuhnya boleh ada dan menjadi ada hanya karena namanya, yaitu dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Karena itu marilah kita naikkan pujian syukur kemenangan. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Kita bernyanyi dari NKB nomor 1 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah Anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami mengikuti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 6. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, Sebagai pengganti hukum Taurat, kita baca narasi refleksi secara responsoria. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu, di terang-Mu daya maut hilang, kala sudah seteru, Kristus matahari kehidupan. Oh, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sabat-Mu. Atas panggilan-Mu kami bangkit, hidup dalam hidup-Mu, dari kubur dosa kami tampil dibebaskan Roh Kudus. Ajar kami tiap-tiap hari di kematian-Mu turut mati, agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Di hari ini kami bersukacita atas kemenangan-Mu melawan maut dan dosa, untuk selamatkan manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kebangkitan-Mu adalah tanda bahwa kasih Allah telah nyata dan digenapi. Kebangkitan-Mu adalah bukti Engkau adalah juru selamat dunia dan penebus kami, manusia yang berdosa. Kebangkitan yang membawa kehidupan dan harapan akan masa depan yang penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bangkitkanlah kami pula ya Tuhan dari segala kematian rohani, ketika kami hidup dalam kemunafikan, hidup dalam formalitas agama, hidup dalam kesalehan yang palsu,
ketika kami dikuasai oleh hawa nafsu dan kedegilan diri, bangkitkanlah kami dan terangilah hidup kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 6. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Epistel bagi kita pada saat Paskah pagi hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Marilah kita baca secara responsoria. Jawab Yesus, "Aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 dan 3. Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Dia menang atas maut dan duka. Goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Di dunia ini tak lagi ku takut. Tuhan yang bangkit berjuang sertaku. Tak ku hiraukan kuasa gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan 3 sambil memberikan persembahan. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk kita sekalian umat percaya dimanapun berada, khususnya Jemaat GKPA Depok yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memelihara, mencerahi dan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pemberitaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keempat Injil mencatat bagaimana murid-muridnya dan orang-orang lain yang mengikutinya menemukan bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di dalam kubur tempat ia diletakkan setelah kematiannya. Sejumlah perempuan yang mengikuti perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem, terutama Maria Magdalena dan Maria yang lain, Maria ibu Yesus, serta Salome, mengambil inisiatif untuk mempersiapkan rempah-rempah dan minyak mur untuk nantinya dibawa pergi ke kubur guna meminyaki Yesus. Setelah beristirahat pada hari Sabat, menurut hukum Taurat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu pagi, pagi-pagi benar, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, sebagaimana disebut dalam nats kita hari ini, dengan tujuan menengok kubur itu. Injil Yohanes mencatat bahwa Maria Magdalena berangkat ketika hari masih gelap, sedangkan menurut Markus, para perempuan itu berangkat setelah menjelang matahari terbit. Namun pada intinya semua Injil mencatat bahwa kubur Yesus telah kosong dan Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Kita akan mempelajari firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang ditetapkan, kuasa kebangkitan Yesus. Saya mengangkat 3 pokok pikiran yang menjadi perenungan bagi kita pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Yesus yang kosong. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pada waktu itu, ketika menjelang fajar menyingsing, minggu pertama setelah Jumat Agung dan setelah lewat hari Sabtu sepi, setelah lewat peristiwa Jumat Agung, inilah waktu di mana murid yang mengasihi Yesus atau perempuan-perempuan yang pernah meminyaki Yesus punya niat yang baik, ingin meminyaki kembali bangkai Yesus. Namun
Apa yang terjadi? Disebutkan ada peristiwa gempa yang hebat. Malaikat Tuhan turun mengguling batu penutup kubur Yesus dan duduk di atasnya. Ada pada ayat 2. Penampilan malaikat ditegaskan di sini, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, sehingga mengakibatkan para penjaga gentar ketakutan, bahkan disebut menjadi seperti orang-orang mati. Kaku, ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Itu yang terjadi. Selanjutnya dijelaskan bahwa penampilan malaikat itu begitu mengerikan karena ketakutan berubah menjadi seperti orang-orang mati. Di situasi itu malaikat menyampaikan pernyataan, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang ia katakan. Mari, lihat tempat ia berbaring." Artinya malaikat langsung menunjuk fakta real bahwa kubur telah kosong. Tempat Yesus berbaring tidak ada lagi mayat di sana. Untuk itu tidak lagi perlu ketakutan. Tidak lagi perlu kekhawatiran bahwa Yesus telah bangkit. Penegasan malaikat ini bertujuan agar para perempuan dapat melihat fakta kebangkitan Yesus secara benar, sesuai yang telah dikatakan Yesus sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus, untuk bagian pertama ini adalah bagian pembuktian sejarah di mana Yesus benar-benar telah bangkit. Kebangkitannya didukung oleh kuasa Allah yang ditandai dengan gempa yang dahsyat yang membuat para penjaga ketakutan. Bagian yang kedua dari firman Tuhan ini, pesan malaikat agar perempuan pergi menyampaikan kepada murid-murid Yesus tentang hal yang terjadi, tentang kebangkitan Yesus yang benar-benar telah mereka saksikan. Ayat 7 sampai 8. Di sini dijelaskan bahwa segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sangat jelas disampaikan oleh malaikat setelah mengajak para perempuan melihat keadaan kubur yang telah kosong, sehingga dipesankan agar mereka segera pergi memberitahukan kepada para murid. Yang lebih dulu diberitahukan adalah para murid agar mereka lebih siap dan lebih tenang, lebih sukacita memberitahukan apa yang telah terjadi. Kemudian kita lihat reaksi para perempuan ketika menerima pesan malaikat. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada para murid-murid Yesus. Artinya, karena telah melihat bukti nyata, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak pergi
sesuai pesan. Walaupun rasa takut masih meliputi mereka, tapi rasa takut itu justru diwarnai oleh sukacita yang besar, sukacita yang luar biasa, karena memang Yesus telah bangkit. Hal ini perlu dipahami secara mendalam, di mana kuasa kebangkitan Yesus yang telah disaksikan Maria dan temannya adalah fakta real, dan mereka dipesankan untuk segera menceritakannya kepada para murid sesuai pesan Yesus, sesuai pesan malaikat. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah situasi yang mencekam, malaikat berpesan agar mereka meneruskan berita sukacita yang baru itu kepada kalangan murid Yesus dan menegaskan bahwa Yesus akan menyusul ke Galilea. Bagian yang ketiga dari firman Tuhan ini, di luar dugaan, para perempuan bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit di tengah jalan. Ayat 9 sampai ayat 10. Kita melihat dijelaskan bahwa situasi dalam perjalanan menuju penyampaian berita kepada para murid, dikatakan di sini, di tengah jalan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Sehingga mereka secara spontan mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 9. Inilah akibat hubungan kedekatan batin, kedekatan rohani, kedekatan persekutuan yang telah dibangun sebelum kebangkitan Yesus. Sehingga ketika bertemu Yesus, mereka secara langsung memeluk kakinya dan menyembahnya. Spontanitas akibat sukacita. Namun selanjutnya Yesus berpesan kepada mereka. Yesus yang bangkit berpesan, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Pesan yang sangat singkat dan berharga. Jangan takut. Apapun yang mengganggu hidupmu selama ini, sekarang tenangkan. Jangan takut. Namun pergilah ke murid-murid atau saudara-saudaraku yang lain. Beritahukan kepada mereka supaya pergi ke Galilea dan di sana pasti akan bertemu atau berjumpa dengan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Di sini iman para perempuan yang tadinya lemah dan dipengaruhi unsur ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam benar-benar dikuatkan oleh pesan Yesus. Selain oleh fakta nyata kebangkitan Yesus, ditambah lagi oleh pesan penguatan dan janji akan bertemu dengan para murid di Galilea. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi aplikasi bagi kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang mencekam saat ini, atau di situasi perjalanan kehidupan di zaman now? Yang pertama, bukti nyata kebangkitan Yesus dari kematian melalui kubur yang kosong dan bertemu secara langsung dengan Yesus di jalanan oleh Maria dan perempuan lainnya adalah fakta yang harus diimani setiap orang percaya
sepanjang zaman. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman now atau zaman sekarang ini? Apalagi ketika kita bertemu dengan wabah yang begitu menakutkan, COVID Corona. Apakah kita juga masih tetap meyakini dan mengimani Yesus yang bangkit atau kuasa kebangkitan Yesus yang juga mampu menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita? Dari cerita ini semakin kuatlah pemaknaan dan pemahaman kita. Apapun yang dikatakan Yesus pasti akan digenapi sebagaimana kebangkitannya terjadi 3 hari setelah kematiannya. Dalam hal ini kuasa kebangkitan Yesus adalah fakta yang harus diimani setiap umat Tuhan. Dan kata-kata Yesus selalu digenapi. Apabila Yesus telah menunjukkan kuasa kebangkitannya dari kematian, hendaknya kita juga harus mengimani apapun pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Bersama Yesus, pasti kuasa Yesus akan ditunjukkan dalam meraih berbagai kemenangan dari hal-hal yang menakutkan, sehingga digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera pada akhirnya. Kenyataan COVID-19 yang sangat meresahkan dunia dan berbagai negara, termasuk di dalamnya Indonesia, bahkan lebih spesifik lagi, Jabodetabek, membuat banyak orang diliputi ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam. Tetapi sebagai orang percaya, mari berhenti dan lepaskan rasa takut dari kehidupan dan diri kita. Sebab Yesus juga berpesan untuk kita, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku atau umat percaya lainnya, supaya mereka pergi ke Galilea. Tujuan Galilea dalam hal ini dapat kita ganti seperti pergi ke rumah masing-masing untuk bersekutu, berdoa, dan beribadah bersama. Jadi istilah Galilea boleh sama-sama kita gantikan menjadi ke rumah untuk berdoa, beribadah, dan bertemu dengan Yesus. Karena Yesus katakan, di sanalah mereka atau kalian akan melihat aku. Itu penegasan di ayat 10. Untuk itu marilah kita bangkit dari ketakutan, dari berbagai kekhawatiran oleh pandemik COVID-19 dan oleh berbagai pergumulan. Karena bersama Yesus dengan kuasa kebangkitannya kita akan menang dan kembali beraktivitas normal nanti pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Kita sambut dengan nyanyian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu telah berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kuasa kebangkitan Kristus yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu.
di mana sebagian dari murid-Mu, orang perempuan yang lemah, telah datang ke kubur dan menyaksikan di mana para penjaga kubur ketakutan, di mana malaikat Tuhan duduk di atas kubur yang kosong, menyaksikan, mengajak Maria Magdalena dan temannya untuk melihat kubur yang kosong dengan pesan agar mereka pergi ke Galilea untuk selanjutnya bertemu dengan Yesus. Dan di luar dugaan mereka pun bertemu dengan Yesus di tengah jalan. Yesus menguatkan mereka agar jangan takut, agar mereka tetap pergi ke Galilea bersama dengan para murid, di mana Yesus akan datang ke sana bertemu dengan semua murid-murid yang dikasihinya. Terima kasih Bapa, untuk kesekian kalinya kami memperingati Paskah kebangkitan Kristus. Kami yakin dan percaya kuasa kebangkitan Yesus tetap berlaku bagi kami di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 yang menakutkan. Bangkitkan kami dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran. Hidupkan iman kami, hidupkan roh kami. Beri semangat kepada tubuh jasmani kami, agar kami tetap beraktivitas secara baik dan normal. Tuhan cegah segala kemungkinan kuasa dan pengaruh COVID-19, agar pada gilirannya nanti hilang dari negeri kami, hilang dari bumi ini, di mana Tuhan boleh bekerja dan berkarya bagi setiap gerejamu. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur. Kita menyanyi dari gedung jemaat sambil menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan raga ku
Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk peringatan peristiwa Paskah di mana Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian yang membawa pengharapan dan kehidupan baru bagi setiap kami orang percaya. Berkatilah semua umat-Mu agar dapat menyadari dan tetap mengimani bahwa pekerjaan Tuhan senantiasa memelihara menyertai kehidupan kami dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kami juga berdoa secara khusus untuk keadaan yang terjadi di dunia ini, dalam mana pandemi virus COVID-19 masih melanda dunia dan negara-negara, bahkan Indonesia, lebih khusus lagi wilayah Jabodetabek, di mana para jemaat Tuhan dan masyarakat masih sering diliputi oleh rasa khawatir dan ketakutan. Berilah penghiburan dan penguatan untuk semua jemaat Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah, untuk tenaga medis dan sukarelawan di dalam mengatasi, mencegah, bahkan merawat, memelihara mereka yang terdampak virus COVID-19. Tuhan juga menolong di dalam keberadaan semua masyarakat dan jemaat Tuhan yang harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Mereka yang di kantor, mereka yang di rumah, dan dimanapun Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kami merindukan agar wabah ini segera meninggalkan umat-Mu, segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kami boleh melihat pekerjaan Tuhan dan karya nyata Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, umat tebusan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa agar Tuhan berikan hikmat dan kekuatan kepada hamba Tuhan dimanapun berada ketika mereka melaksanakan pelayanan, baik secara online maupun tatap muka, dimanapun dilaksanakan. Tuhan tetap pelihara, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan kepada setiap mereka, agar nama Tuhan tetap dimuliakan, nama Tuhan tetap dihargai dan dipelihara dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk segala dosa dan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam kewaspadaan, tetap menjaga dan memelihara kebersihan, memelihara kesatuan dan kebersamaan di tengah-tengah keluarga, walaupun harus melaksanakan ibadah dari rumah. Biarlah iman kita tetap kuat, kita tetap merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di hidup dan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dari kami Parhobas GKPA Parlagutan Depok mengucapkan selamat Paskah untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.